seperti yang saya sampaikan tadi ya, di awal sekali saya mengawali program Morning Traffic ini bahwa hari ini saya akan kehadiran jurnalis MGN yang baru saja pulang dari Ukraina. Saya berdoa dan berharap jurnalis yang satu ini masih ingat bahasa Indonesia begitu ya. Jadi 1 tahun sudah invasi Rusia ke Ukraina, di mana sampai saat ini perang Rusia-Ukraina belum ada tanda-tanda akan mereda. Selain kepedihan bagi warga Ukraina yang setiap hari harus was-was akan serangan Rusia ke Ukraina, warga Ukraina pun harus bertahan di tengah suhu yang dingin dan juga serangan udara yang tidak pernah berhenti. Indonesia menjadi bagian dari negara-negara dunia yang ikut peran aktif untuk mendamaikan kedua negara yang bertikai atau menciptakan perdamaian dunia ya, sesuai dengan amanah undang-undang. Metro TV sebagai televisi berita pertama di Indonesia ikut merasakan dan menjadi bagian dari perdamaian dunia dengan mengirimkan jurnalisnya untuk meliput ke wilayah konflik di Ukraina, menyampaikan pesan kemanusiaan di balik rentetan pertempuran dan serangan udara yang tidak ada hentinya. Seperti apa kira-kira kisahnya? Bagi Anda yang mungkin mengikuti secara streaming, mungkin sudah bisa melihat ya, ada sosok dari Ukraina, Kakak Levi Wardana, jurnalis MGN. Mas Levi. Halo Reno. Selamat pagi Mas Levi. Selamat pagi Reno. Berarti harapan saya terwujud. Masih bisa bahasa Indonesia. Oke, Mas Levi, berarti total di Ukraina berapa lama tuh? Kita di sana totalnya 3 mingguan. 3 minggu lebih, sama perjalanan dari Polandia tuh lebih lah dikit, 3 minggu lebih. 3 minggu, ya anggap aja sebulan lah ya. Hampir sebulan. Ya. Mas Levi ini ke Ukraina juga bersama dengan Mas Iqbal Himawan ya. Betul. Mas Iqbal Himawan dan juga Mas Levi ke sana membawa misi kemanusiaan. Oke, bisa diceritakan awal mula ketika ditunjuk begitu ya, Levi, kamu ke Ukraina gitu. Apa yang pertama kali terbersit di benak Mas Levi? Yang pertama kali itu bengong, melamun beberapa detik karena itu ditelepon. Kita dikasih taunya ditelepon. Sedangkan pada saat itu Mas Iqbal lagi rapat sama pimpinan, sama termasuk manajer yang nelpon saya, Kakak John. Itu mereka rapat tatap muka dan detik itu pun memberi keputusan mengajak saya gitu, menugaskan saya. Saya langsung bengong berapa detik. Oh oke, siap Om gitu. Jujur kalau dari saya pribadi, saya alhamdulillah bukan sebuah kekhawatiran yang berlebihan. Karena memang mungkin dari setiap jurnalis, Reno sendiri mungkin punya di mana standarisasi buat diri sendiri. Oh kayaknya gue pengen, cita-cita gue liputan ini nih, atau gue pengen sampai ke titik ini. Nah kalau saya pribadi memang pengen liputan perang. Karena buat saya tuh seorang jurnalis kayaknya belum lengkap deh kalau liputan perang yang perangnya masih ada gitu. Gitu. Bukan yang pasca ya? Bukan yang pasca. Oke, gitu. tercapai nih sudah. Mission accomplished ini ya. Alhamdulillah. Yang lain menjauhi bahaya, yang ini mendekati bahaya ya. Gitu. Oke, tetapi ketika sudah dihubungi, nah pertanyaan berikutnya ini kan daerah konflik ya, Mas Levi. Pada saat itu Mas Levi ketika berkomunikasi dengan istri gitu, ngasih tahu bahwa akan berangkat ke Ukraina tuh, mikir nggak kata-katanya atau nulis surat dulu nih ternyata? Ngerangkai kata-kata mungkin ya, karena kan ngejaga juga perasaan dia, apalagi kebetulan saya juga anak udah 2 dan kecil-kecil semua. Jadi nyampein pelan-pelan itu cuman bilang, aku ditugasin liputan perang. Karena memang judulnya aja yang ditugasin perang ya, liputan perang, bukan liputan konflik atau apa, memang perang dan kondisi di sana pun masih perang. Ya udah dia cuman sama kayak saya bengong beberapa menit gitu dan cuman bilang, kenapa sih harus kamu? Itu jujur dari perkataan dia dan polos seorang istri. Kenapa sih harus kamu? Emang gak ada yang lain? Ya saya juga bingung ngejelasinnya gimana kan. Saya juga nggak pernah terfikir, saya juga merasa biasa aja, nggak, karena bukan gimana-gimana. Ya udah itu sih. Cuman akhirnya mungkin karena istri saya terbiasa kan udah bertahun-tahun hidup sama saya sebagai jurnalis, nggak cuman ditinggal berhari-hari, berminggu-minggu. Sebelum liputan perang itu sering ditinggal kemana-mana, jadi mungkin rasa kekhawatirannya memang berlebihan, tapi ada menurun gitu. Jadi dibandingkan dengan orang lain mungkin yang belum pernah merasakan itu. Gitu. Tapi kan sebelumnya Mas Levi ini kan liputan bencana gitu kan, di dalam negeri gitu kan. Yang paling serem sebelum perang apa?
Yang paling serem konflik sih. Konflik apa itu? Di mana Yang tuh? di Papua. Oh, yang di Papua. Kalau sekarang itu kan mungkin KKB. Waktu itu yang pernah saya alamin itu konflik antar suku. Tahun 2019 itu pun saya pulang dari konflik di Hong Kong, di Papua di waktu yang sama itu. Oh, Hong Kong yang ramai itu Mas Levi Konflik, juga kesana? iya, saya juga ke sana. Yang dia mau menjatuhkan presidennya Iya, itu, iya, mau merdeka sendiri. Nah, di Papua itu sedikit cerita itu konflik antar suku. Asli Papua yang ada di pegunungan dengan orang-orang yang pendatang. Itu malah lebih serem kalau di negara kita. Karena di negara sendiri ya. Iya, gitu. Kemudian oke, dari kantor sudah kasih perintah, kemudian kalau saya bilang kantor yang ngasih bukan informasi ya, perintah ya jatuhnya ya. Iya. Istri juga sudah ada komunikasi. Kemudian persiapan yang Mas Levi dan juga Mas Iqbal lakukan itu seperti apa? Karena kalau saya lihat, jadi selama proses persiapan ya menjadi listener, sebagai gambaran, saya seringkali melihat Mas Iqbal Himawan dan Mas Levi Wardana ini duduk bareng, ngadep ke laptop, ya sudah diskusi sendiri. Itu sebenarnya lagi nyiapin apa sih? Iya. Jadi memang persiapan ke Ukraina itu kita ditugasin itu bulan Desember sebenarnya. Oh, oke. Awal Desember, cuman berhasil berangkatnya Februari. Kenapa lama? Karena ada satu poin yang memang lama banget diurusnya, yaitu pres akreditasi. Nah, pres akreditasi itu bayangannya itu ID card kalau di kita. Iya, iya. Nah, ID card itu yang akan memberikan legitimasi untuk kita bisa liputan adalah Kementerian Pertahanan dari Ukraina langsung. Nah, itu pun nggak sembarangan wartawan bisa dapat itu. Jadi kita harus kirim form, alamat kita, kantor kita, detail. Nanti mereka akan mencari informasi data pribadi. Saya sama Mas Iqbal dicari bener nggak nih si Levi orang Indonesia, tinggalnya di sini, kantornya di Metro TV, dilacak untuk keamanan negara di sana. Karena di sana pun banyak sekali orang-orang dari pihak lain yang mencoba memata-matai pihak Ukraina. Nah, jadi pres akreditasi itu yang lama keluarnya sampai 1 bulan. Nah, selain itu pun kita di sana sendiri proses. Jadi kantor menugaskan kita cuman kalian ke Ukraina ya. Nah, dari situ. Nah, banyak faktor-faktor yang kantor sangat bantu untuk kita bisa ke sana, tapi salah satunya yang paling krusial Mas Iqbal sama saya, kita berdua yang benar-benar cari tahu di sana hidupnya seperti apa, nanti mobilnya kayak gimana akomodasinya, dan mungkin fixer di sana. Kita butuh orang lokal di sana untuk memandu kita, khususnya wartawan yang menjadi fixer di sana. Jadi yang mungkin Reno lihat pada saat persiapan di kantor itu, lihat laptop, kita nyusun data-data semua dokumen, ngurus visa, paspor, dan pengurusan hotel serta fixer di sana. Oke, survei gitu. Lama juga ya, 1 bulan ya ngurus Akreditasi itu tadi. akreditasi ya. Baru keluarnya 1 bulan. Ngurusnya lumayan 2 minggu dan baru keluar itu 1 bulan kemudian. Itu ada semacam proses interview dari pihak sananya atau cuma tinggal ngisi aja atau Tinggal isi aja. tinggal isi aja? Sayangnya itu kalau ada proses interview mungkin kita bisa intervensi meyakinkan ke mereka kalau kita sebenarnya aman, dan tujuan kita pun tidak sama sekali terkait dengan politik. Kita cuman misi kemanusiaan, itu aja. Meyakinkannya lagi-lagi pula lewat esai yang tadi dikirim Iya, atau form-form tadi ya. Betul. Oke, akreditasi pres sudah dapat. Kemudian berangkat tanggal? Berangkat tanggal 5 Februari. 5 Februari. Iya. 5 Februari berangkat itu gimana? Apakah bisa ceritakan nggak proses perjalanan dari Indonesia sampai ke Ukraina tuh ada transitnya kah dan gimana Mas Levi? Nah, jadi karena di Ukraina itu perang ya, dan perangnya ini cukup unik. Hampir semua sebagian di bandara itu, bahkan bandaranya udah hancur. Jadi kalau semua orang warga Ukraina sendiri mau pulang kampung ke Ukraina, kan sebelumnya mereka mengungsi tuh. Pas pada saat pasca 1 tahun itu mereka semua keluar dari Ukraina ke negara-negara terdekat termasuk Polandia. Nah, Polandia ini negara terdekat dari Ukraina. Karena di Ukraina udah nggak ada bandara, otomatis semua penerbangan yang mau ke Ukraina harus transit di Polandia. Nah, ketika kita transit di Polandia itu kita nginep 1 malam, baru keesokan harinya lanjut dengan naik kereta. Jadi menggunakan jalur darat, naik kereta. Sama kayak Pak Jokowi dong. Betul, karena Nasibnya sama ya kayak Pak Jokowi. beda. Ya, skemanya. Nasib ke Ukrainanya Iya maksudnya. benar, nasib ke Ukrainanya. Itu berapa lama dari Polandia ke Ukraina? 15 jam naik kereta. Gitu. Tapi untungnya keretanya unik. Karena gimana tuh? kalau di Indonesia mungkin keretanya itu depan belakang, hadap-hadapan kursi. Iya, Nah, iya, ini iya, tuh iya. kompartemen. Jadi kalau kompartemen, jadi masuk gerbong kereta itu ada kayak kamar-kamarnya sendiri. Jadi masuk ruangan lagi, itu malah seru sih.
Oke, Nah, oke. itu Kayak ada kereta Harry Potter kalau bayangan saya berarti. iya, Iya, mirip-mirip. kayak gitu ya. Iya, nah Oke, ada kasurnya atas bawah dan itu cuman saya sama Mas Iqbal kan. Jadi ya seru sih. Jadi nggak 15 jam begitu bosan. perjalanan. 15 jam. Itu di dalam kereta ngapain aja itu? Di dalam kereta yang Selain tidur pastinya ya. Iya. Yang paling krusial ya nggak bisa dilupain pengecekan 2 kali karena kan di kereta itu kita sama aja kita keluar negeri naik kereta. Iya, iya, Di iya. perbatasan dari Polandia aja kita dicek lagi akreditasi sama pasportnya dan masuk ke wilayah Ukraina dicek lagi sama militer langsung. Dan itu bahkan di Ukraina 1 jam kita nunggu untuk di proses pengecekan itu dokumentasi karena ngelewatin 2 perbatasan kan. Iya, iya. Jadi di dalam kereta berhenti militernya yang masuk ke gerbong-gerbong kita untuk ngecek satu persatu datanya penumpang. Gitu. Itu dari Polandia kemudian nyampe di Ukraina itu berarti di wilayah mana? Kiev langsung. Oh, langsung di Langsung Kiev-nya. sampai di stasiun ibu kota Kiev. Oke. Oke. Ini saya tanyanya sengaja runtut supaya jelas semua ya, supaya MJ listener punya gambaran yang jelas begitu. Setelah sampai di Kiev, apa pertama kali yang dilakukan Mas Iqbal dan Mas Levi? Langsung bikin video. Iya, Langsung jurnalis liputan. soalnya. Iya, jadi Itu jam berapa nyampe di Kiev itu? jam 12 siang. Oh, oke, Jam 12 12 siang. siang. Oke. Jadi kita yang pertama masuk setelah lewat perbatasan di kereta aja kita ada adrenalin dan semakin deg-degan gitu. Wah, kita udah sampai nih di lokasi perang nih. Lagi perang, kita sama sekali nggak tahu bayangannya seperti apa kan. Karena bayangan kita aja tuh perang-perangan kita bisa lihat di depan ada tembak-tembakan, ada rudal segala macam. Pas sampai di ibu kota Kiev, turun keluar dari kereta, udah langsung kita ambil gambar, bikin liputan. Karena setiap momen kita di sana tuh kita pengen gambarin prosesnya secara nyata. Bahkan dari setiap kita nenteng alat, bawa-bawa barang kita pengen gambarin. Karena ya memang sesusah itu menembus ke ibu kota Kiev, nggak segampang yang udah kita naik pesawat, mendarat landing di Kiev, sampai nggak kayak gitu. Iya, gitu. iya. Dan di sana pun di dalam stasiunnya aja dicek lagi sama militer dan polisi di dalam stasiun. Jadi pengecekan itu berlapis karena kan negara itu masih terjadi peperangan. Betul. Mereka sangat memprotek negaranya kalau ditakutkan ada mata-mata yang masuk. Udah saya ambil pakai handphone, ada pengecekan itu dari militer. Keluar stasiun pun banyak militer yang lalu lalang. Nah, ada satu yang bikin saya sedikit terharu ya di luar mungkin tugas jurnalis. Yang saya lihat di situ ada militer yang baru pulang di stasiun kan karena stasiun itu menuju ke ibu kota Kiev dan juga keluar kota, keluar negeri mungkin. Ada militer yang baru pulang dan ke ibu kota Kiev gitu usai melakukan tugasnya perang di medan perang. Itu ketemu anak istrinya Reno. Dia langsung pelukan. Karena saya sebagai manusia cuma ingat, oh ya saya punya anak kecil di rumah, saya juga seorang bapak. Saya pasti sama ngerasain kangennya kayak dia. Gitu doang sih. Oke. Kemudian setelah sampai di stasiun Kiev, tadi langsung liputan, ingat tidak visual apa yang pertama kali terambil oleh Mas Levi pada saat tiba di Kiev? Stasiun itu, pengecekan. Stasiun ya, pengecekannya itu ya. Iya. Itu ambil visual atau langsung bikin LOT seperti Mas Levi pada umumnya tuh? Sama dua-duanya pakai handphone langsung Oke. nge-vlog, karena kan di sana pas sampai kita nggak berani langsung keluarin kamera profesional yang besar Iya, gitu. iya. Jadi mau nggak mau kita agak tricky pakai handphone. Itu prosesnya, sorry, aku lupa tanya. Itu kan pasti bawa alat live ya? Iya, betul. Bawa device live, bawa kamera dan seterusnya. Itu repot tidak sih? Maksudnya untuk proses pengecekannya, karena khawatir kalau alat live kita itu kan biasanya dikira seperti bom gitu Iya, kan, betul, karena betul. seperti bentuknya mirip sih sebenarnya. Itu gimana pengecekan di sana? Pengecekannya untungnya nggak dibuka satu-satu ya, nggak dipretelin satu-satu, harus diliatin karena metal detektor dia udah kelihatan bentuk kamera, bentuk handphone, bentuk lensa. Jadi oke. cukup aman aja. Dia cuma tanya punya pres akreditasi apa enggak, kasih unjuk, ya udah itu aja. Aman ya. Gitu. Oke, 3 minggu di Ukraina ada berapa kota total yang Mas Levi kunjungi? Kunjungi lagi, liput kayak lagi Ada wisata 4 aja. 4 ya? Ada 4. Apa aja tuh Mas? Itu termasuk ibu kota Kiev, Zaporizhia, Orikhiv, sama satu lagi Kharkiv. Gitu. Ada satu lagi di wilayah dekat ibu kota Kiev itu yang merupakan sekolahan dan ada bunkernya. Dan ketika invasi itu semua dievakuasi ke bawah itu. Gitu. Oke. Sebagai gambaran juga mungkin Mas Levi bisa ceritakan suasana di sana itu apakah betul-betul yang sudah semua serba hancur, tidak ada aktivitas masyarakat, atau sebetulnya hancur sebagian masih ada aktivitas? Nah, kalau di ibu kota Kiev sendiri itu sebuah ibu kota negara, pastinya setiap negara
sangat memproteksi ibu kota itu aman walaupun dalam kondisi perang. Nah, jadi yang hancur itu dan masih ada peperangan itu battlefield, tembak-tembakan, kalau kita lihat PUBG gitu tembak-tembakan itu kayak di game, itu ada di perbatasannya, di perbatasan Ukraina. Jadi memang yang head to head militer Rusia, militer Ukraina masih ada tembak-tembakan tank, serang-serangan artileri, militer daratnya masuk ke bunker-bunker saling tembak-tembakan serang gitu. Itu ada di perbatasannya, itu kayak di Luhansk, Donetsk, Bakhmut, sama di Orikhiv itu yang saya datengin di Zaporizhia. Nah, dari keempat frontline ini istilahnya. Jadi frontline itu terbagi ada 4 titik yang tadi saya sebutin. Kalau di ibu kota Kiev itu nggak ada militer Rusia yang berhasil masuk. Tapi awal-awal invasi itu sempat ada, saya dikasih unjuk video sama salah satu penumpang di kereta warga negara Ukraina. Nih mas, bahasa kitanya, lihat waktu 1 tahun perang itu awal-awal militer Rusia sampai masuk mendekati ibu kota. Ini dikasih lihat videonya. Berarti kan udah segawat itu, cuman udah berhasil dihalau, udah nggak ada lagi di area ibu kota. Nah jadi yang pas pada saat saya datengin, aktivitas masyarakat kembali normal. Tapi itu masih terus digempur dengan serangan udara, Reno. Di Kiev? Di Kiev. Nah jadi pelajaran yang saya ambil dari liputan saya ini, saya jadi tahu teknis serangan rudal itu seperti apa sebenarnya ke sebuah target di negara tertentu. Jadi kalau misalkan dari Rusia menyerang ke ibu kota Kiev, tembak gitu biasanya bunyi dia. Nah dari ibu kota Kiev sendiri udah punya radar yang bisa ngebaca jalannya rudal itu menuju lagi terbang. Nah ketika rudal itu terbang, otomatis semua sirine di ibu kota Kiev dibunyiin. Itu tanda kalau ada serangan udara. Apalagi kalau skalanya besar, ada ratusan rudal yang menuju. Nah di waktu yang sama juga, sistem pertahanan Ukraina langsung menghalau rudal-rudal yang akan datang ke ibu kota Kiev. Jadi kayak disamber gitu. Jadi mereka bertabrakan secara langsung. Jadi meledaknya di udara. Meledaknya di udara. Saya gitu. sempat melihat liputannya Mas Levi itu ada sistem alert warning di HP. Iya. Itu apa? Nah itu aplikasi. Kalau itu aplikasi buatan Ukraina, anak bangsa di sana, untuk membantu masyarakat, kan nggak semuanya dengar alarm gitu, sirine kalau bunyi di gedung-gedung. Dan untuk supaya responnya lebih cepat, ada aplikasi itu sendiri yang di-download semua masyarakat Ukraina. Ini masih ada atau sudah? Masih ada. Ya. Jadi kan buat di Indonesia, Mas. Iya, buat kenang-kenangan juga. Oh, kenangan. Saya kira mau berdoa berharap ke Ukraina lagi nih. Kadang-kadang juga masih, oh ya kangen juga kadang, tapi kalau di sana juga dak-dikduk juga. Masih ada di aplikasi dan itu bunyinya bunyi kenceng banget. Itu berarti real time ya? Real time. Kadang bahkan lebih cepat aplikasi daripada alarmnya itu sendiri gitu. Jadi semua aktivitas di ibu kota Kiev berjalan normal kecuali sekolahan udah WFH gitu. Sekolahan daring, tatap muka. Ya. Tapi kalau kantor, makanan itu bisa operasi secara normal. Tapi kalau udah ada sirine berbunyi dari aplikasi atau dari gedung-gedung, semua langsung bubar dan harus ditutup perkantoran, sistem telekomunikasi langsung ditutup, sinyal handphone hilang, semuanya langsung tutup untuk bersembunyi di bunker. Otomatis itu. Oke, Gitu. ketika tadi ada kantor, ada yang masih beroperasi ya. Itu emang di dekat kantor situ ada bunker-bunker yang disiapkan? Ada. Jadi memang sebenarnya nggak disiapkan secara khusus karena memang dekat dengan stasiun metro itu stasiun kayak bawah tanah, Subway gitu gitu. Nah itu masyarakat mayoritas langsung bersembunyi di dalam situ karena itu letaknya cukup dalam dan kalau misalkan ada serangan rudal pun yang kena gedung ataupun bagian jalanan gitu masih aman mereka di bawah. Dan di dalam situ pun ada sumber listrik, minimal bisa ngecas handphone atau laptop, jadi masih bisa kerja di situ. Itu yang di Kiev ya? Itu di Kiev. Oke. Sebagai gambaran juga buat MG listener, jadi saya ada melihat satu video atau satu liputan karya jurnalistik Mas Levi dan juga Mas Iqbal itu ketika ada di dalam mobil ya. Dalam mobil tiba-tiba keluar. Saya nggak tahu tuh pakai bahasa apa itu karena tidak terdengar jelas. Mungkin sudah ahli bahasa Ukraina sana ya. Itu kemudian tiba-tiba membuka pintu, kemudian saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi saya bilang celingak-celinguk. Lihat-lihat kanan kiri dulu, kemudian keluar dan berlari. Itu ada apa? Jadi itu kita lagi. Dan di mana itu? Iya, itu lokasinya di Orikhiv yang tadi saya bilang, di frontline yang keempat. Jadi frontline itu lokasi yang masih terjadi peperangan yang cukup sengit, tembak-tembakan, ada serangan dari udara, pesawat tempurnya. Nah kita lagi liputan di sana, awalnya itu kita liputan area pasar gitu, area warga yang masih berjualan, rumah-rumahnya hancur. Kita mau ke lokasi, coba mendekat
ke lokasi pertempurannya di sana. Cuman memang kan menjelang tanggal 24 kemarin semua media itu nggak boleh masuk ke sana, termasuk kami pun nggak boleh masuk ke lokasi dan bisa menemukan ada tentaranya lagi bertempur begitu, karena sangat bahaya. Itu instruksi langsung dari militer di sana. Nah ini juga buat sebagai cerita, karena banyak juga Reno yang tanya ataupun mungkin di media sosial di YouTube-nya Metro TV bilang, kenapa sih kok wartawan Metro TV nggak langsung datang ke Bakhmut, ke Luhansk, ke Donetsk, ke Orikhiv yang masih ada pertempurannya. Nah ini juga saya pengen sedikit ceritain, nggak semudah itu gitu, karena wartawan yang bisa masuk ke situ itu terjadi pada 2 bulan yang lalu, Januari, Desember, masih masuk tahun lalu. Itu belum ada arahan untuk melakukan pengamanan yang lebih besar gitu, karena lebih ketat karena ada atensi bahwa menjelang tanggal 24 pihak militer Rusia sebanyak 500.000 itu bakal masuk ke Ukraina. Jadinya nggak boleh lagi, apalagi buat masuk ke Ukrainanya aja udah diprotek, apalagi ke front line. Nah, tapi beruntungnya saya sama Mas Iqbal minimal mendekati area itu, walaupun kami tidak bisa menggambarkan secara langsung, dapat video yang ada tentaranya lagi tembak-tembakan gitu. Dan di sana di mobil itu yang tadi Reno tanya, kita di dalam mobil langsung dengar suara pertempuran di udara. Itu suara pesawat tempur, suara tembakan itu kenceng banget, dan itu jaraknya dekat kita, jaraknya cuma 5 km dari lokasi itu. 5 km mungkin bayangin kita jauh, tapi dari segi pertempuran itu dekat banget, suara ledakan kita radius dengar. Dekat itu. Radius dekat di sana. Jadi dan tembak-tembakan itu kan juga kita belum tahu itu punya siapa, entah punya militer Ukraina atau Rusia. Yang jelas dia sedang melakukan serangan, otomatis daripada kena sasarannya ke kita langsung berlindung dong. Nah dan itu yang mengawal kita, pihak otoritas di Ukraina, polisi militer di sana, dia nunduk-nunduk baru keluar. Terus akhirnya dia masuk lagi, dia cuman ketawa-tawa bilang, kok kalian masih di sini aja, ngapain, ini ada serangan, ayo kita lari gitu maksudnya. Jadi kita bersembunyinya masih di dalam mobil gitu kan. Akhirnya kita semua lari, pindah tempat, dua tempat, pertama di bangunan yang udah hancur, yang kedua baru masuk ke dalam bunker. Gitu. Jadi sembunyinya di bangunan yang hancur dulu, kan ketahuan ya, sama aja tetepan nih kalau udah hancur ya. Tapi besok ke bunker. Kenapa nggak langsung ke bunker? Apa terlalu jauh jaraknya? Jauh. Oh, jadi ternyata skemanya itu nggak bisa langsung lari ke lokasi yang mau dituju, step by step gitu. Minimal ada lokasi tempat berlindung yang nutupin badan kita, baru lama-lama kita ngedekat ke bunker. Jadi dari 4 wilayah tadi yang Mas Levi datengin, yang paling mencekam, yang paling terdengar sekali suasana peperangannya tadi ya di Orikhiv itu. Karena di Orikhiv itu udah termasuk kota mati, yang udah mendekati peperangan, zona peperangannya itu udah nggak ada orang, dan di area pasar-pasarnya juga sedikit sekali. Tadinya itu 16.000 warga yang ada di situ, sekarang udah tinggal 2.000-an kurang yang bertahan. Itu pun bertahan juga sebenarnya mereka udah disuruh mengungsi. Cuman ya mau gimana lagi, ngungsi nggak dapat pemasukan, akhirnya dia terpaksa berjualan di sana. Nah, kalau berjualan siapa yang beli? Ya mereka juga. Nah bahkan ada satu cerita nih Reno, Mas Iqbal waktu itu coba mewawancara seorang ibu penjual roti di sana. Saya lupa namanya siapa. Pas diwawancara intinya bilang, kan kita juga di sana pakai fixer, translator. Iya kita jual sebenarnya buat ngisi waktu dan juga melanjutkan kehidupan kita. Dan kita dikasih seroti itu. Tadinya kita mau bayar dan ibu itu ngasih gratis banyak banget. Dia cuman bilang, ya kita memang susah, tapi kita intinya nggak pengen menghentikan aksi sosial kita ke orang lain, berbuat baik gitu. Ya. Itu ibu-ibu paruh baya, hampir lansia lah gitu. Jadi masih ada cerita-cerita kayak gitu, fakta-faktanya di lapangan. Dan itu pas banget sama misi kita sebenarnya, ditugasin itu misi kemanusiaan Reno. Kalau boleh sedikit gambaran boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nih teman-teman di Indonesia yang bilang nih, kenapa Metro TV datangnya ke Ukraina, kenapa nggak ke Rusia? Itu pertanyaan besar mungkin buat teman di kantor ataupun awam yang nggak tahu. Ya itu pertanyaan saya berikutnya sebenarnya. Oh gitu. Iya nggak apa-apa. Pas banget berarti nggak apa-apa. Ya. Iya. Kenapa sih datangnya ke Ukraina? Kenapa nggak ke Rusia? Orang-orang mungkin bilang Indonesia kan dekatnya sama Rusia. Oke, saya sama Mas Iqbal ditugasin, dan Metro TV pun punya misi, bukan misinya politik, tapi misi kemanusiaan. Jangan sampai saya sama Mas Iqbal membuat liputan yang menyentuh ke arah politik, karena itu udah otomatis nggak berimbang gitu. Betul. Dan itu bukan ranah kita. Kita menyentuh visi kemanusiaan. Apa maksudnya visi kemanusiaan? Yang kita liput sosoknya gimana korban di sana, suaranya apa, dia tuh menyuarakan apa sih? Padahal masyarakat di sana pun sebenarnya nggak terlalu peduli dengan urusan politik dua negara tersebut. Mereka cuma mau hidup damai.
Nah itulah yang kita ambil dan coba gambarkan di sana. Akhirnya ya kita dapat momen-momen kemanusiaan di sana. Yang contohnya tadi ibu penjual roti dan banyak banget yang bilang, sampai ada satu nenek-nenek di jalan bilang, kita udah nggak takut mas, karena kita ya udah mati kapan aja kayak gitu. Yang kita jalanin pengen hidup damai ya, kalau nggak jualan nggak bekerja kita nggak bisa hidup gitu doang. Gitu Reno. Jadi udah terbiasa juga ya warga di sana ya. Iya. Kalau misalkan, nah saya juga jadi kalimat saya yang saya buat sendiri. Mungkin kalau kita di Indonesia mencoba hidup berdampingan dengan COVID-19, tapi masyarakat di sana mencoba hidup berdampingan dengan serangan rudal. Itu dia. Jadi kayak biasa aja. Dan kalau ada serangan rudal langsung lari. Kayak kita kalau ada COVID ya udah isoman aja sendiri kayak gitu. Analogi kalau boleh disamain sih kayak gitu. Iya. Tapi kalau rudal itu masih kelihatan Mas Levi. COVID itu nggak kelihatan. Tahu-tahu kena aja. Oke. Tanggal 24 Februari 2023 itu berarti 1 tahun ya. Iya. 1 tahun invasi atau perang Rusia Ukraina. Ada, kaget saya tiba-tiba ada pergerakan, saya kira ada apa. Ada ini nggak? Ada peringatan mungkin yang dilakukan di Ukraina? Ada. Tepat 1 tahun itu pihak otoritas Ukraina, pemerintah Ukraina melakukan upacara di sana. Jadi upacara itu di mana? Di gedung apa atau mungkin di lapangan apa? Di lapangan. Oh di lapangan. Jadi di lapangan di pusat kota dekat sebuah gereja yang jadi pusat kota yang ada tank-tank Rusia di sana dipajang. Presiden Zelensky juga mengundang semua militer yang terlibat, keluarga-keluarganya, bahkan kedutaan besar Republik Indonesia juga. Keluarga korban. Oh oke. Keluarga korban yang militer yang masih ada diundang untuk melakukan upacara. Bahkan negara-negara sana perwakilan kayak KBRI juga diundang untuk seremonial aja gitu, melakukan peringatan 1 tahun. Dan yang saya rasain di sana sama di hari itu aja ya, nggak ada serangan dari pihak Rusia. Oh justru tanggal 24 nggak ada serangan? Justru tanggal 24 nggak ada serangan. Jadi ternyata mungkin ini itu di mana sih? Di Kiev? Di Kiev ya. Kalau di daerah lain mungkin ada, apalagi di front line-nya. Tapi di ibu kota Kiev sendiri yang biasanya minimal ada serangan rudal 2 kali kita terdengar bunyi sirine, tapi untuk di hari itu selama 24 jam nggak ada serangan. Dan memang pihak pengamanannya juga diperketat selama 24 jam di tanggal 24 itu. Jadi militer semua berjaga, bahkan di hotel kami sendiri ada 2 orang polisi yang berjaga di area hotel. Biasanya nggak ada, Reno. Khusus di tanggal 24 untuk mengantisipasi yang tadi saya bilang. Iya. Gitu. Jadi ada di awal informasi menjelang tanggal 24 akan ada mobilisasi pasukan Rusia secara besar-besaran. Jadi diperketat. Tapi ya alhamdulillah pada faktanya tanggal 24 tidak terjadi apa-apa. Nah, masalah hotel. Selama 3 minggu lebih ya. Ya 3 minggu lah ya di Ukrainanya. Yang perjalanan jangan dihitung. Selama 3 minggu itu di Ukrainanya nginep di satu hotel yang sama atau pindah-pindah? Kalau di ibu kota Kiev satu hotel yang sama. Di satu hotel yang sama. Di daerah Kresatik itu kayak di tengah-tengah bundaran HI. Oh oke. Di pusat kota. Oke, sana bundaran apa namanya? Bundaran nggak ada namanya, nggak ada bundaran. Harus kasih nama tuh sana kelihatan. Maidan namanya Maidan. Tapi kalau berarti setiap pindah kota baru pindah hotel ya, ganti hotel. Nah betul. Kalau yang paling lama di mana kalau di rata-rata dari 4 wilayah ini? Zaporizhia itu yang di front line yang keempat itu di Orikhiv. Kenapa paling lama di sana? Paling bahaya, paling lama lagi di sana. Karena emang target kita sebenarnya di sana pengen mencoba menggambarkan situasi peperangannya, Reno. Karena kan yang tadi saya sama Mas Iqbal nggak mungkin bisa lagi menembus ke Luhansk, apalagi Donetsk, apalagi Bakhmut, karena udah ditutup semua aksesnya sama wartawan. Luhansk, Donetsk itu kan masyarakat pro Rusia ya. Ada juga masyarakat Ukraina juga. Itu peperangannya intens di sana, apalagi Bakhmut di sana. Sebenarnya kalau kita berdua pengen banget bisa ke Bakhmut. Kita juga udah tanya-tanya. Jadi ada upaya kita untuk coba menembus ke sana. Yang pertama kita 3 kali ganti fixer, cari fixer juga kan kita pilih-pilih. Ini ada fixer yang tipe fixer itu guide warga lokal di sana yang mungkin backgroundnya juga orang jurnalis juga. Tipenya dia ada yang takut untuk menembus ke sana, ada yang cuman ngasih akses kita untuk wawancara ke pejabat di Ukraina, ada juga yang setengah berani, ada yang juga berani banget. Nah, kita cari yang bisa anterin kita ke sana dong. Yang berani banget. Yang berani banget dong, tapi akhirnya nggak bisa karena berbenturan dengan peraturan militer di sana. Yaitu tadi menjelang tanggal 24 wartawan udah nggak boleh masuk ke sana. Ya, yang paling boleh ya itu tadi di front line yang keempat di Orikhiv. Jadi Zaporizhia sama Orikhiv cuman 1 jam perjalanan masih wilayah Zaporizhia, Orikhiv itu. Oh, Orikhiv itu ibaratnya apa?
Di Jakarta, ibarat kata Jakarta Utara lah. Oh, oke. Tapi masih satu wilayah sebenarnya. Masih satu wilayah. Kemudian ini perang Rusia Ukraina itu kan yang paling disorot juga selain perangnya adalah suplai pangan. Iya. Nah, Mas Levi di sana melihat tidak sih lahan gandum, lahan apapun lah di Ukraina yang hangus ternyata akibat perang ini? Ada di sana ketika menuju perjalanan ke Zaporizhia itu kan melewati jalan tol sama jalan-jalan persawahan ya, lahan gitu. Itu sebenarnya lahan gandum dan juga lahan jagung. Oke. Nah, suplai pangan itu juga terganggu, Reno, yang kita lihat dan kita tanya ke fixer kita yang mengantarkan kita ke Zaporizhia. Ini tadinya lahan gandum dan jagung itu adalah sumber utama masyarakat Rusia yang di sana konsumsi. Roti, jadi bahan makanan yang lainnya. Tapi karena perang itu sangat terdampak, hancur, terbakar, dan bahkan ada ranjau-ranjau yang diletakkan di sana. Di lahan-lahan itu. Jadi kalau mungkin Reno tahu, yang paling bahaya juga ranjau dari pihak militer Rusia yang diletakkan di lahan-lahan itu kan samar gitu ya dengan tanah, Betul. dengan tumbuh-tumbuhan, jadinya bahaya gitu. Nah itu juga udah nggak bisa lagi dipakai, dikonsumsi gitu. Jadi sangat berefek, apalagi juga termasuk yang Presiden Jokowi sampaikan juga efeknya ke Indonesia juga. Indonesia, iya benar-benar. Gitu. Berarti kelihatan ya bagaimana hancurnya lahan-lahan itu ya. Iya. Aduh, oke, baiklah. Untung bukan saya yang dikirim ke sana. Oke, tapi begini, kalau kita melihat selama 3 minggu di sana, Mas Levi, apa sih yang sebetulnya bisa disyukuri lah paling tidak? Kita bawa pengalaman Mas Levi di Ukraina itu kita bawa ke Indonesia. Apa sebetulnya yang menurut Mas Levi bisa disyukuri oleh masyarakat Indonesia? Pertama itu dia, banyak banget sih yang disyukurin. Kalau dari segi geopolitik dan tensinya di sana, kita termasuk yang aman. Negara kita sebenarnya nggak ada ancaman dari luar loh. Jadi kalau bisa memang nggak usah lagi bikin-bikin jadi perang tersendiri sama saudara atau lagi ormas-ormas tertentu gitu kan. Kita udah aman, negara yang aman, tinggal hidup sesuai aturannya aja di negara itu. Gak usah aneh-aneh. Jangan sampai jadi timbul perpecahan, jadi negara kita hancur. Dan yang paling penting, mirip-mirip mungkin sama kejadian beberapa tahun lalu di negara kita. Sama kayak masyarakat di sana yang hanya menjadi korban dari politik itu. Jadi mereka pengen hidup damai, sama kayak kita mungkin pernah mengalami perbedaan politik, jadinya sama tetangga berantem segala macam, kita korban politik aja. Jadi apalagi adanya propaganda. Nah, dalam sebuah peristiwa itu pasti berbarengan langsung munculnya propaganda dan juga konspirasi. Ini yang perlu sebenarnya ada edukasi ke masyarakat, disosialisasiin, mungkin juga masyarakat harus coba kepo gitu ya, supaya nggak jadi korban di sini. Jadi cari tahu dari sebuah peristiwa itu, ini bener nggak ya faktanya, cross check. Kalau di kita di dunia jurnalis mungkin tahu cover both side. Jadi jangan langsung percaya dengan satu sumber, coba lihat dulu kayak gitu-gitu, Reno. Oke, luar biasa. Ini ada apa ini? Diterima suatu pesan ya dari MG Listener ya, Mas Is ya. Ini ada pesan dari siapa ini? Erwin, dari Erwin di Bogor. Dia bilang begini, kalau pendapat saya negara-negara maju itu harus bersatu menyerang negara Rusia sampai hancur agar menjadi pembelajaran bagi negara-negara di dunia, tidak boleh menyerang negara-negara lainnya. Ini maksudnya mungkin ya. Ini kelihatannya emosional sekali Mas Erwin. Ya, intinya adalah bagaimana kita harus menciptakan perdamaian lah ya istilahnya. Kalau saya kemarin sempat berdialog juga pada saat 1 tahun itu, Mas Levi, pada saat 1 tahun saya pernah berdialog juga Pak Hikmahanto, dia mengatakan bahwa saya tanya apa sih sudah 1 tahun kok masih belum selesai. Ternyata alasannya cuma simpel, belum ada yang menang. Nah ini kan skenario untuk menang ini kan ya agak ngeri-ngeri sedap karena salah satu kesimpulannya adalah Rusia akan menggunakan nuklir yang mereka miliki. Ini agak serem juga. Oke, Mas Levi, jurnalis MJN, makasih ya sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi cerita kepada MJ listener sekalian di sini. Jadi kita punya bayangan kenapa kok Mas Levi dan Mas Iqbal Himawan ini tidak sampai ke lokasi peperangan. Tadi sudah diceritakan, ternyata memang karena ada peraturan di sana ya yang membuat tim jurnalis MJN tidak bisa sampai ke titik
intinya. Tapi setidaknya kita sampai ke titik yang terdekat Ya. dengan lokasi peperangan itu. Makasih Mas Levi untuk pesannya juga. Kita sebagai masyarakat Indonesia berkaca pada apa yang terjadi di Ukraina, ini seharusnya bisa kita syukuri seperti yang kata Mas Levi bilang bahwa ini kita sudah aman, sudah damai, jangan dibikin porak-poranda, jangan malah kita bikin chaos sendiri di negara kita ya.